Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga, NPM 24190259 dari kelas A7 semester 3 Universitas Dwi Hasan Bengkulu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Fisiologi Olahraga dan Manusia. Dosen pembimbing saya yaitu yang terhormat Ibu Otari Lismana MPD. Materi presentasi saya yaitu fisiologi olahraga dalam topik kelelahan dengan reaksi. Poin pertama, apa itu fisiologi olahraga? Studi fungsi tubuh mempelajari bagaimana tubuh berfungsi saat berolahraga, termasuk respon adaptif dan penyesuaian terhadap aktivitas fisik yang intens. Fokus utama berpusat pada sistem energi tubuh dan mekanisme otot yang mendukung performa olahraga secara keseluruhan. Poin kedua, ada sistem energi dalam olahraga, ATP, sumber energi langsung dan utama yang digunakan untuk kontraksi otot. Ini adalah mata uang energi tubuh. Sistem ATP PC menyediakan energi instan untuk aktivitas singkat seperti sprint atau angkat beban berat yang berlangsung hanya beberapa detik saja. Sistem anaerobik laktat memecah glikogen tanpa oksigen, menghasilkan asam laktat yang berkontribusi pada kelelahan otot, namun memberikan energi untuk durasi menengah. Kelelahan otot, definisi dan penyebab utama. Kelelahan otot adalah kondisi di mana kinerja otot menurun secara signifikan setelah aktivitas fisik yang berat dan berulang. Penyebab utamanya yaitu akumulasi asam laktat, kekurangan oksigen, kurang tidur, stres, dan overtraining. Contohnya, peningkatan produksi asam laktat selama olahraga intensitas tinggi menyebabkan nyeri dan kelelahan seperti jogging dan angkat beban berat. Reaksi tubuh terhadap kelelahan. Penurunan pH otot. Asam laktat menurunkan pH otot, menghambat enzim penting seperti PFK dan memperlambat produksi energi, mengganggu efisien otot. Respon kardiovaskular. Denyut jantung meningkat drastis sebagai kompensasi, sementara metabolisme tubuh terganggu, seringkali disertai rasa pusing atau mual. Kelelahan ganda. Kelelahan mental dan fisik saling berinteraksi, memengaruhi kemampuan atlet untuk mempertahankan konsentrasi dan performa maksimal. Dampak kelelahan pada performa. Penurunan kontraksi otot. Otot kehilangan kemampuan untuk berkontraksi secara efektif, mengurangi kekuatan dan daya tahan. Gangguan keseimbangan. Keseimbangan tubuh memburuk, meningkatkan risiko jatuh atau gerakan yang tidak terkontrol. Peningkatan risiko cedera. Kelelahan mengurangi koordinasi dan waktu reaksi, membuat atlet lebih rentan terhadap cedera. Strategi pemulihan recovery efektif. Recovery aktif, melakukan latihan ringan misalnya jalan kaki, peregangan setelah sesi instan untuk membantu membersihkan asam laktat dan meningkatkan aliran darah ke otot. Recovery pasif meliputi istirahat total, tidur yang cukup, dan nutrisi optimal untuk memungkinkan tubuh memperbaiki diri dan mengisi kembali cadangan energi. Peran fisiologi olahraga dalam menunjang prestasi. Yang pertama, memahami respon fisiologis, membantu dalam merancang program latihan yang tepat disesuaikan dengan kapasitas individu dan tujuan olahraga. Yang kedua, menghindari overtraining. Ilmu fisiologi membantu mencegah latihan berlebihan yang dapat menyebabkan kelelahan kronis dan gangguan metabolisme serius. 3. Monitoring beban latihan. Contohnya, memantau denyut nadi dan metabolisme untuk menyesuaikan intensitas dan durasi latihan, memastikan efisiensi dan keamanan. Studi kasus pengelolaan kelelahan pada atlet. 1. Sepak bola. Kelelahan akut pada atlet sepak bola dapat memengaruhi
keseimbangan dan performa di lapangan, meningkatkan risiko kesalahan taktis dan cedera. 2. Tenis. Program recovery integrasi yang mencakup nutrisi, hidrasi, dan istirahat aktif secara signifikan meningkatkan stabilitas fisik dan mental atlet tenis. Kesimpulan dan pesan. 1. Kelelahan alami. Kelelahan adalah respon fisiologis yang wajar terhadap aktivitas fisik intens, bukan selalu tanda kegagalan. 2. Pemahaman sistem energi. Penting untuk mengelola kelelahan secara efektif dan mengoptimalkan latihan. 3. Recovery. Recovery yang tepat adalah kunci untuk menjaga performa puncak dan mencegah cedera jangka panjang. Yang terakhir, optimalisasi prestasi. Terapkan ilmu fisiologi olahraga untuk mencapai hasil latihan dan prestasi yang optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan salah dalam penulisan, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.